Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pergi ke tempat sunyi itu sekarang ini banyak dihindari orang. Sehingga orang suka tempat yang ramai. Misalnya diskotik, kafe, restoran, atau tempat-tempat di mana banyak hiburan. Mengapa orang takut ke tempat yang sunyi? Saya yakin bahwa tempat yang sunyi dulu itu digambarkan sebagai tempat yang angker, kuburan atau rumah lama nggak dihuni. Itu tempat yang menakutkan. Tetapi hari ini Tuhan inginkan supaya kita ini sungguh bisa bekerja dengan baik, tahu mengerti apa yang harus kita lakukan, maka kita harus mau menyepi, mau duduk, mau merenung bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sekarang tidak laku orang tuh meditasi, lalu merenung apa itu untuk, apalagi untuk anak-anak muda, itu sudah bukan zamannya lagi. Mungkin yang tua sudah pensiun apa itu banyak waktu lah itu bisa. Nah, merenung, meditasi bersama-sama dengan Tuhan itu adalah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang beriman. Sehingga dengan kita ini merenung, maka kita tahu apa yang kita lakukan ini. Apakah benar, apakah salah. Lalu kita tahu juga apakah kita ini merugikan orang lain, apakah kita ini menguntungkan orang lain, apakah kita ini membahagiakan orang lain, atau kita membuat orang lain menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk ke tempat sunyi, untuk sendirian, untuk beristirahat. Berarti Yesus inginkan para muridnya pun menimba kekuatan rohani yang berasal dari Allah Bapanya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana pesan-pesan Bunda Maria yang tadi dibacakan dalam prolog, bahwa Bunda Maria mengundang setiap orang untuk datang, untuk mau bersama-sama, lalu untuk juga memiliki kemurnian hati. Ya, Bapak, Ibu, kalau kita ini memiliki kemurnian hati seperti Bunda Maria, tentu hidup kita ini pasti sudah, katakanlah, berani memberi diri kepada Tuhan dengan mau sungguh lakukan kehendak Tuhan tanpa tawar-menawar. Yang menjadi permasalahan bagi kita bahwa kemurnian kita ini masih jauh daripada Bunda Maria, sehingga kalau kita ini dapat tugas dari Tuhan, seringkali masih menawar, Tuhan kalau boleh ya jangan yang berat-berat lah, yang ringan-ringan saja. Misalnya dapat tugas untuk adorasi jam 12 malam, yang sore jam-jam 9 atau jam 10 biar lebih enak, atau lebih yang jam 3 subuh.
kita mintanya yang katakanlah pagi sekalian, jangan yang subuh-subuh karena berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria yang punya gelar banyak, dikatakan yang paling elok, dikatakan Bunda Allah, dikatakan Bunda yang sungguh luar biasa. Bunda Maria mau mengajak kita untuk berani berserah kepada penyelenggaraan Tuhan. Saya pikir kemurnian hati, kemurnian kita ini hanya bisa terjadi kalau kita mau berproses dan akhirnya kita berani berserah pada penyelenggaraan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, berserah pada penyelenggaraan Tuhan itu berat. Misalnya kita dimasakkan masakan yang tidak enak, mau makan enggak, Tuhan inginkan supaya kita mau makan, tapi ya sudah, seringkali masih tawar-menawar, ada kecap, ada saus, ada apa itu, garam, ada apa supaya lebih enak. Ini hidup kita seringkali masih tawar-menawar seperti ini. Demikian juga kalau kita sakit, ya syukurlah kita di sini semua bebas corona. Kalau kita kena corona, lalu apa yang kita mau buat? Pasrah kepada Tuhan, boleh. Tapi yang jelas bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh punya kemurnian hati, maka kita berani untuk mau seperti Bunda Maria. Katakan pada Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sehingga kita ini kalau sakit, sembuh ya monggo, misalnya tidak sembuh Tuhan memanggil ya monggo, memang waktunya. Sehingga kita ini dalam keadaan apapun juga kita tetap bersatu dengan Tuhan. Sehingga kita ini hendaknya mau sungguh menghayati hidup kita ini, bahwa hidup kita ini adalah Kristus. Tapi kalau kita ini sampai mati karena kita ini bersatu dengan Kristus, itu adalah keuntungan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama, terutama di saat pandemi ini, kita menimba kemurnian dari Bunda Maria yang mengundang kita supaya kita juga bersatu, supaya kita juga meneladan Dia, supaya kita juga mau hidup seperti Dia, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan Allah. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita disadarkan senantiasa untuk berproses dalam kehidupan rohani. Perlahan-lahan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menyatukan diri kepada Tuhan, sehingga kita boleh seperti Bunda Maria, kita memberi diri secara utuh kepada Tuhan, sempurna sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Amin. Amin.